Salam semua, apa kabar keluarga besar BMLC? Dan pada hari ini, sebelum kita menaikkan pujian kepada Tuhan untuk kelompok sel kita, dan kita sama-sama menaikkan pujian untuk Tuhan. Dan sebelum itu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Biarlah penyertaan Tuhan yang bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebelumnya kami menaikkan pujian, memulakan persekutuan sel grup kami Tuhan, CG, dan kelompok sel ini Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan memampukan kami supaya kami memiliki kesehatan yang baik, di mana kami boleh memuji, menyembah Tuhan melalui pujian. Oleh karena kasih-Mu, penyertaan-Mu, melalui pujian di Tuhan, kami sama-sama diberkati, meninggi Allah kami yang hidup, yang luar biasa, yang memampukan kami, yang mendewasakan kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita naikkan pujian yang mengatakan segala puji syukur. Kami
mendengar sabda firman Tuhan. Kita naikkan satu penyembahan. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar sabda firman Tuhan yang menguatkan kita. Kita naikkan penyembahan ini yang mengatakan, seperti yang kau ingini. Kau menembus
Salam semua jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar semua? Saya percaya kita sehat, dikuatkan oleh karena pimpinan kuasa Tuhan yang menyertai semua jemaat yang Yesus kasihi. Dan pada hari ini kita masih meneruskan persekutuan CG ataupun kelompok sel keluarga besar BMLC, dan kita terus berkongsi melalui rekaman pengkongsian firman Tuhan yang terus mendorong, menguatkan kita dan memberi kita senantiasa rindu akan kebenaran firman Tuhan, dan kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita, memberi kita senantiasa kasih, rindu akan air yang baru yang datang daripada kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dan sebelum saya mengongsikan kebenaran firman Tuhan ini, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa, dan kita menyerah hari ini melalui persekutuan kelompok sel kita. Biarlah penyertaan Roh Kudus, pimpinan kuasa Tuhan yang memimpin kita semua, supaya kita terus dikuatkan, disatukan di dalam persekutuan, baik pun bagi keluarga kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari saya memimpin kita dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan kami sangat bersyukur di mana kami boleh belajar merenungkan sabda firman-Mu, menjadi teguran, menjadi kekuatan bagi hidup kami. Tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak tahu kemana arah tuju hidup kami. Oleh karena firman-Mu lah Tuhan yang menegur kami, yang memberi kekuatan bagi kami, menyadarkan kami betapa Tuhan mengasihi hidup kami. Bapa di surga, sebelum hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, terlebih dahulu hamba-Mu berdoa, biarlah firman ini dikuduskan oleh kuasa penyertaan Roh Kudus Tuhan, supaya kami diberkati, supaya kami dikuatkan, supaya kami ditolong, supaya kami dimampukan oleh karena firman Tuhan. Bapa di surga, berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang kami layani, di mana mereka mendapat kekuatan yang baru, kesegaran yang baru, pertolongan yang senantiasa adil daripada pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan hamba-Mu berdoa bagi seluruh orang percaya di permukaan bumi ini. Biarlah tangan Tuhan senantiasa menuntun kami, membantu kami dan menguatkan kami, supaya kami senantiasa mengandalkan kekuatan Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Berkati setiap keluarga-keluarga yang mendengar, khususnya bagi LC. Tuhan memberkati kehidupan kami oleh persekutuan kelompok sel maupun CG pada malam hari ini. Biarlah kami diberkati melalui persekutuan kami, melalui pendengaran firman Tuhan yang menguatkan kami. Terpujilah Tuhan, dan terima kasih Yesus. Biarlah penyertaan Roh Kudus Tuhan berkarya dalam pikiran kami, dalam kehidupan kami, dalam persekutuan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan pada hari ini saya membawa perkongsian firman Tuhan yang saya ambil dalam Amsal 28 ayat yang ke-13. Amsal 28 ayat yang ke-13 berkata demikian, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saya ulangi sekali lagi. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Dan kita belajar daripada pengertian firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 28 ayat 13 ini, dan kita
ingin sekali apa arti yang dimaksudkan di dalam Amsal ini, supaya kita sama-sama belajar, supaya kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi penolong bagi kita, membentuk hidup kita, mendewasakan hidup kita kepada arah jalannya Yesus Kristus. Melalui teks firman Tuhan ini, saya membawa satu tema yang saya ambil daripada kebenaran firman Tuhan ini, yaitu takutlah akan Tuhan. Karena takutlah akan Tuhan ini adalah kekuatan yang menghidupkan kita, yang meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik yang tersembunyi di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak mampu untuk menyatakan masalah hidup kita, untuk membongkarkan masalah hidup kita. Tetapi bermulanya apabila kita takut akan Tuhan, semua masalah kelemahan hidup kita akan dihapus apabila kita takut akan Tuhan. Di dalam teks Amsal ini kita pelajari arti kebenaran firman Tuhan ini yang mengatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Dan kita sama-sama belajar daripada perkosian firman ini yang menyatakan nasihat Amsal bagi kita adalah takut akan Tuhan. Karena jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kebodohan dalam memanjakan dosa itulah yang membuat kita terkongkong, membuat kita takut, membuat kita putus asa, membuat kita tidak dewasa apabila kita memanjakan dosa di dalam kehidupan kita. Dan semua kita mau terlepas daripada hal-hal yang tidak baik. Sebab itu kita pelajari kebenaran firman Tuhan yang boleh mendewasakan kita, yang boleh mengeluarkan kita daripada hal-hal yang tidak baik. Karena di dalam firman Tuhan ini kita belajar nasihat Amsal bagi kita, bagaimana kita takut akan Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kebodohan dalam memanjakan dosa ataupun dalam kita meremehkannya dan dalam kita membiarkannya, baik pun di dalam kita menyembunyikannya, itu perkara yang membuat kita semakin hari semakin dijerat oleh hal-hal yang tidak baik, sehingga kita takut, sehingga kita kaku, sehingga kita terikat oleh perkara-perkara yang sebenarnya boleh kita lepaskan. Firman Tuhan berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya, seperti itu tidak akan beruntung. Saya ulangi sekali lagi. Firman Tuhan berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya, seperti itu tidak beruntung. Janganlah pernah ia mengharapkan keuntungan. Itulah yang dikatakan di dalam Amsal ini. Janganlah pernah ia mengharapkan keuntungan apabila dia menyembunyikan pelanggarannya. Sebab pelanggarannya itulah yang membuat dia tidak beruntung, tidak dapat terlepas karena diikat oleh pelanggarannya sendiri. Dan ia tidak akan berhasil dalam usahanya untuk menutupi ataupun menutup dosanya, sebab dosanya itu akan ketahuan cepat atau lambat. Ini yang membuat kita bingung. Ini yang membuat kita harus sadar, macam manapun kepandaian kita untuk menutupi dosa-dosa kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita pelajari firman Tuhan ini. Cepat atau lambat akan diketahui. Sebab itu kita pelajari kebenaran firman Tuhan ini supaya kita tidak akan terikat oleh hal-hal yang tidak baik yang kita sembunyikan selama ini, walaupun tidak dilihat oleh orang, tetapi Tuhan tetap melihat pelanggaran kita yang kita sembunyikan. Tidak ada sesuatu
yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Sebab itu tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Sebab itu lambat atau cepat, apa yang kita sembunyikan, pelanggaran kita akan ketahuan. Sebab itu kita belajar daripada firman Tuhan ini. Dan Raja Daud mengakui bahwa ia terus-menerus gelisah ketika ia menutupi dosa-dosanya. Ini yang dikatakan Raja Daud. Raja Daud mengakui bahwa ia terus-menerus gelisah ketika ia menutupi dosa-dosanya. Kita melihat dalam Mazmur 32 ayat 3 sampai 4. Mazmur 32 ayat 3 sampai 4 yang berkata, "Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari." Dan ayat 4, "Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas." Saya ulangi sekali lagi, Mazmur 32 ayat 3 sampai 4. "Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas." Ini yang dikatakan oleh Raja Daud, dan dia mengakui bahwa dia terus-menerus gelisah ketika ia menutupi dosa-dosanya. Ini yang dikatakan oleh Mazmur. Ayat-ayat ini melukiskan penderitaan yang mendalam dan hukuman yang terjadi apabila dosa disembunyikan. Nah, ini yang Raja Daud alami, yang dia katakan dalam pemazmur. Ayat-ayat ini melukiskan penderitaannya yang mendalam dan hukuman yang terjadi apabila dosa disembunyikan. Sebab itu kebenaran firman Tuhan, Raja Daud sendiri menyatakan di dalam kehidupannya, sehingga segala sesuatu yang dialami semuanya bagaikan terik panasnya matahari yang menimpa hidup dia. Ketika Raja Daud menyembunyikan dosanya dan tidak mengakuinya kepada Allah, dia kehilangan hal-hal yang paling berharga dalam hidupnya. Itulah yang dia alami. Dia kehilangan hal-hal yang paling berharga dalam hidupnya Raja Daud, yaitu kesehatannya, ketenangannya, pikirannya, kebahagiaannya. Itulah hal-hal yang dia rasakan amat penting dalam kehidupan dia apabila dia menyembunyikan dosanya dan tidak mengakuinya kepada Allah. Sebagai gantinya, dia mengalami rasa bersalah dan siksaan batin sebagai hukuman Allah. Itulah yang dikatakan Raja Daud dalam Mazmur tadi, di mana dia merasakan kehidupan dia, di mana dia merasakan selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari, katanya. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Ini yang dikatakan oleh Raja Daud. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita pelajari, membawa kita lebih lagi memahami, jikalau kita menyembunyikan perkara-perkara yang tidak baik di hadapan Tuhan, sekalipun tidak dilihat oleh jiran kita, tidak dilihat ataupun tidak nampak oleh teman kita, tetapi perkara itu akan nampak lambat atau cepat, akan ketahuan oleh Sang Pencipta kita. Sebab itu kita pelajari daripada kebenaran firman Tuhan ini. Kata firman Tuhan, kata Raja Daud, selama aku berdiam diri, kata Raja Daud, artinya tidak mau mengaku dosanya. Itulah yang dikatakannya, selama aku berdiam diri, artinya tidak mau mengaku dosanya. Dia berdiam diri. Dia menunggu dari manakah jalan keluarnya.
Sebab itu kita pelajari daripada kebenaran firman Tuhan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Karena yang dialami oleh Raja Daud, karena itu hatinya tertekan. Beban rasa bersalah yang dia alami, siang atau malam dia tidak mengalami kelegaan selama dia tidak mau mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dan kita pelajari daripada kata-kata firman Tuhan ini, dan kita pelajari dari pemazmur, dan kita pelajari daripada Amsal ini, dan bagaimana jawabannya yang dinyatakan oleh Raja Daud. Dan siang atau malam dia tidak mengalami kelegaan selama dia tidak mau mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dan kita belajar dalam kehidupan kita supaya kita sadar dan kita belajar, sebab kunci kehidupan kita adalah kita harus sadar melalui pertobatan. Dan contoh, apabila seorang pesakit menyembunyikan penyakitnya, ia tidak akan mendapat kesembuhan. Itulah yang harus kita ingat. Apabila seorang pesakit menyembunyikan penyakitnya, ia tidak akan mendapat kesembuhan, sebab dia menyembunyikan penyakitnya, sehingga dia sendiri yang merasa siksaan, terbeban menanggung kesakitan itu. Sebab itu kita pelajari, jika kita memiliki penyakit dalam kehidupan kita, penyakit rohani kita, Kristuslah tempat kita menyatakannya. Kristuslah tempat kita mengadu yang dapat melepaskan beban yang kita sembunyikan selama ini. Keuntungan dalam memisahkan diri dari dosa, dan siapa mengakui kesalahannya di hadapan Allah dan tidak kembali berdosa lagi. Dan kita harus ingat daripada kebenaran firman Tuhan, siapa mengakui kesalahannya di hadapan Allah dan tidak kembali berdosa lagi akan disayangi Allah ataupun disayangi Tuhan. Ia akan mendapat penghiburan dari pertobatannya. Hati nuraninya akan ditenangkan. Apabila kita disayangi, firman Tuhan berkata, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Dan pasti kita mau hidup kita disayangi Tuhan. Sebab itu, siapa mengakui kesalahannya di hadapan Allah dan tidak kembali berbuat dosa lagi, ada 3 perkara yang perlu kita ketahui akan disayangi oleh Allah. Ia akan mendapat penghiburan dari pertobatannya, dan yang ketiga, hati nuraninya akan ditenangkan. Sebab itu, apabila kita menyembunyikan masalah lalu kita, pasti hati nurani kita tidak tenang. Sebab itu, jika kita mau hidup kita tenang, hati nurani kita tenang, kita datang kepada Kristus dan mengakuinya dan meninggalkannya. Sebab firman Tuhan berkata, siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi oleh Sang Pencipta. Nah, kita pelajari daripada kebenaran firman Tuhan ini, siapa menyembunyikan pelanggarannya, orang yang berusaha menyangkal dosanya ataupun berusaha menyembunyikan daripada mengakui ataupun menyesalinya, dia tidak akan berkembang secara rohani. Saya ulangi sekali lagi, siapa menyembunyikan pelanggarannya, orang yang berusaha menyangkal dosanya atau berusaha menyembunyikan daripada mengakui dan menyesali, dia tidak akan berkembang secara rohani. Ini yang membuat kita terikat. Ini yang membuat kita ragu-ragu di dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan. Sebab itu kita harus melepaskan pelanggaran kita yang tersembunyi selama ini, supaya kita berkembang secara rohani. Tetapi jika kita masih tidak melepaskan perkara-perkara yang tidak baik yang tersembunyi dalam hidup kita, pelanggaran kita, dan dia tidak akan berkembang secara rohani. Inilah kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi firman Tuhan berkata,
pengampunan dan kemurahan Allah tersedia bagi semua yang datang kepada Kristus dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Melalui pengampunan dan kemurahan Allah tersedia bagi semua yang datang kepada Kristus dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Itulah kebenaran firman Tuhan yang perlu kita ketahui jika kita merasa terbeban oleh karena masa lalu yang belum kita lepaskan. Kristuslah tempat kita mengadu. Dialah memiliki kunci untuk melepaskan kita. Sebab itu, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, melalui perkongsian kebenaran firman Tuhan ini, kunci untuk menerima kehidupan yang kekal adalah takutlah akan Tuhan dan bertobat. Jika kita tidak takut akan Tuhan dan bertobat, kita tidak akan memiliki kunci kehidupan yang kekal. Sebab itu firman Tuhan mengajar kita, janganlah kita menyembunyikan pelanggaran kita, karena kita tidak akan beruntung di dalam kehidupan kita, dan kita tidak akan berkembang secara rohani. Melalui perkongsian firman Tuhan ini yang menguatkan kita, yang memberi kita sadar betapa liciknya kuasa kegelapan sehingga mengikat kita, membuat kita ragu-ragu, membuat kita putus asa. Kita pelajari firman Tuhan. Jika perkara yang belum kita lepaskan di dalam kehidupan kita, datanglah kepada Kristus. Dia memiliki kunci untuk melepaskan semuanya dari kehidupan kita. Melalui perkongsian firman Tuhan ini untuk kita, cell group ataupun CG kita, keluarga besar BMLC, saya percaya banyak firman Tuhan yang telah kita renungkan akan memberi kita kekuatan menjadi pribadi yang senantiasa mengandalkan Kristus, yaitu takutlah akan Tuhan. Itulah kekuatan yang harus dimiliki setiap orang percaya kepada Kristus Yesus. Perkongsian firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah perkongsian firman ini mendewasakan kita, menegur kita menjadi orang yang dewasa dan takut akan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Salam. Sampai di sini perkongsian firman Tuhan. Amin.